Bawaslu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara luas. Misalnya tadi adanya program pendidikan pengawas partisipatif. Setelah pemilu selesai ini tugas Bawaslu ini apakah ikutan selesai atau memang masih berlanjut? Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast episode pertama Ngobrol Seru bareng Bawaslu. Di mana hari ini kita bakalan ngobrol seru bersama Bawaslu Kabupaten Sintang, membahas mulai dari apa sih sebenarnya Bawaslu itu, sampai gimana perannya dalam menjaga demokrasi di daerah kita, terkhususnya di Kabupaten Sintang. Di sini sudah hadir Bapak Stepanus Kardi SPD selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang periode 2023-2028. Beliau menyelesaikan pendidikan di STKIP Persada Katulistiwa Sintang pada tahun 2014. Sebelum menjadi Ketua Bawaslu, beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan organisasi seperti LSM, Gemawan, GMNI Sintang, serta Pemuda Katolik. Jadi langsung saja, banyak masyarakat yang mungkin tahu nama Bawaslu itu, tapi belum tentu tahu tugas utama yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi di sini kita bersama-sama menyimak bersama Bapak Stepanus Kardi SPD. Tadi Pak sempat menyinggung tentang banyak masyarakat yang mungkin tahu nama Bawaslu itu sendiri, tapi belum tentu paham dengan tugasnya. Jadi bisakah Bapak dijelaskan secara singkat apa sih sebenarnya tugas utama Bawaslu itu sendiri? Belum ke tugas utama daripada Bawaslu itu sendiri, jadi kita ketahui bersama bahwa pemilu pertama kali dilaksanakan itu tahun 1955. Kemudian adanya pemilu 1971, 1977. Nah, panitia pengawas pemilu itu baru dimulai dikenal itu tahun 1980-an. Nah, ini dilatar belakangi oleh di mana pada pemilu sebelumnya terjadi pelanggaran maupun permainan-permainan yang dilakukan oleh penyelenggara pada saat itu. Nah, kemudian setelah melihat fenomena terjadinya banyak pelanggaran itu sehingga dibentuklah pada tahun 1982 itu yang dinamakan Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu yang disingkat dengan Panwaslak Pemilu. Jadi saat itu. Nah, kemudian di tahun 2008 ya, tahun 2008 Bawaslu itu baru menjadi sebuah lembaga tetap. Nah, jadi sebuah lembaga tetap. Jadi yang sebelumnya panitia pengawas pemilu ini bersifat ad hoc atau sementara, pada tahun 2008 berubah menjadi sebuah lembaga yang independen. Jadi bersifat tetap, tidak ada lagi pengaruh ataupun intervensi dari misalnya pemerintah ya, misalnya Jadi seperti itu. Sedangkan Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota itu baru bersifat tetap itu pada tahun 2018 yaitu pada tanggal 15 Agustus. Jadi itulah ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kemudian apa sih Bawaslu itu? Jadi bertanya-tanya nih, banyak masyarakat yang belum tahu apa itu. Hanya tahunya Bawaslu. Bawaslu itu sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, ya kan? Jadi Badan Pengawas Pemilihan Umum disingkat menjadi Bawaslu. Nah, Bawaslu itu sendiri secara jenis dan jenjang dan tingkatannya dari pusat itu Bawaslu RI, kemudian tingkat provinsi itu Bawaslu provinsi namanya,
di mana Bawaslu Pusat itu melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu tingkat nasional, sedangkan tingkat provinsi itu melakukan pengawasan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Tugas dan fungsinya adalah mengawasi seluruh tahapan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, kemudian ada juga di tingkat kecamatan, desa, sampai tingkat TPS. Nah, perlu diketahui, mungkin ini salah satu yang menjadi Bawaslu itu tidak terlalu dikenal ya, karena di tingkat kecamatan, desa, dan TPS itu dia sifatnya sementara atau dikenal dengan ad hoc. Jadi tingkat kecamatan itu panitia pengawas kecamatan, jadi dia hanya direkrut dan masa tugasnya hanya pas tahapan saja. Demikian juga dengan PKD, misalnya panitia pengawas desa atau kelurahan di tingkat desa, kemudian atau pengawas TPS. Jadi saat pada pemungutan suara. Nah, itu menjadi tugasnya tadi ya. Iya. Tugas utama daripada Bawaslu itu sendiri adalah yang pertama tadi sudah saya katakan, mengawasi seluruh tahapan pemilu. Seluruh tahapan mulai dari sebelum hari H-nya sampai dengan setelah hari H-nya. Nah, mengapa sampai dengan setelah hari H-nya? Karena kita ada biasanya seperti ini, ada keputusan-keputusan Bawaslu maupun instansi yang memang harus diawasi oleh Bawaslu, misalnya terkait pelanggaran ASN misalnya, itu kan biasanya prosesnya lama ya kan, karena itu juga harus dimonitor oleh Bawaslu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tugasnya adalah mencegah, menindak pelanggaran pemilu. Mencegah artinya sebelum terjadinya pelanggaran, Bawaslu harus melakukan pencegahan. Jadi dalam arti kalau di dunia kesehatan itu lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu. Kemudian tugasnya yang lain adalah menerima laporan masyarakat. Nah, di sini jika terjadi pelanggaran di suatu tempat misalnya pada saat tahapan, jadi Bawaslu itu jika ada laporan masyarakat masuk kepada Bawaslu, jadi Bawaslu tidak boleh menolak. Jadi harus menerima, mengkaji sampai tuntas apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih sadar terkait pentingnya pemilu yang bersih dan damai. Nah, ini tugas-tugas dari Bawaslu. Jadi Bawaslu melakukan, kalau dilihat di media sosial Bawaslu itu banyak sosialisasi terkait dengan peraturan, himbauan, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu pendidikan yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu. Terima kasih Bapak. Sekali ini kita bicara soal pengawasan ya Pak. Ya. Bawaslu kan tentu perlu berinovasi. Gimana sih cara Bawaslu berinovasi supaya pengawasan pemilu ini lebih efektif dan melibatkan masyarakat itu lebih banyak Pak? Baik, jadi fungsi Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bawaslu, ada beberapa fungsi Bawaslu itu sendiri. Yang pertama seperti dikatakan tadi bahwa adalah pengawasan. Jadi adanya fungsi pengawasan, fungsi pencegahan, fungsi penindakan, kemudian fungsi penyelesaian sengketa, kemudian adalah fungsi pendidikan kepada masyarakat. Nah, dalam melakukan pengawasan di Bawaslu itu ada yang dinamakan dengan pendidikan pengawas partisipatif atau dikenal dengan P2P. Nah, di sini tujuan daripada pendidikan pengawas partisipatif adalah yaitu untuk melibatkan masyarakat
secara luas agar terlibat di dalam melakukan pengawasan saat tahapan pemilu misalnya ataupun saat pemilihan. Jadi jika terjadi misalnya pelanggaran di tingkat masyarakat yang tidak diketahui, misalnya tidak diketahui oleh Bawaslu secara langsung, tetapi saat itu diketahui oleh masyarakat, jadi masyarakat dengan pengetahuan yang telah diberikan oleh Bawaslu, dia kemana nih alurnya jika terjadi pelanggaran. Ternyata karena mereka sudah mengetahui alurnya, jadi mereka langsung saja melakukan laporan kepada Bawaslu. Jadi Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, itulah salah satu cara daripada Bawaslu itu sendiri di dalam menutupi kekurangan daripada Bawaslu itu sendiri. Kekurangan maksudnya adalah di mana secara sumber daya manusia Bawaslu itu terbatas ya, personilnya itu terbatas. Jadi kalau di tingkat Kabupaten Sintang, komisionernya hanya 5 orang. Kemudian pas tahapan perekrutan di tingkat kecamatan itu hanya 3 orang. Kemudian tingkat desa hanya 1 orang 1 desa. Kemudian di tingkat TPS hanya 1 orang setiap TPS. Nah, ini kan satu keterbatasan daripada Bawaslu itu sendiri jika melakukan pengawasan dengan luasan wilayah kerja yang cukup luas. Nah, dengan adanya program pendidikan pengawas partisipatif, jadi ini akan sangat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan maupun pencegahan. Jadi itulah metode yang dilakukan Bawaslu saat ini. Jadi di sisi lain Bawaslu itu melakukan pengawasan pada tahapan, tapi sisi lain juga Bawaslu memiliki fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Baik Pak, kan tadi kita sempat menyinggung tugas Bawaslu, sistem kerjanya sebelum dan sesudah pemilu. Iya. Sebelum pemilu berlangsung, itukah apakah ada yang dilakukan ada apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Apakah ada tahapan yang lebih khusus lagi sebelum berlangsungnya pemilu itu, Pak? Sebelum berlangsungnya pemilu ya. Iya. Bawaslu dari secara berjenjang dari tingkat pusat itu kan dia melakukan perencanaan ya sebelum dimulainya tahapan itu sendiri. Jadi Bawaslu melakukan perencanaan untuk menghadapi pemilu yang akan datang misalnya. Jadi misalnya melakukan perencanaan anggaran misalnya, kemudian pembentukan peraturan perbawaslu misalnya terkait dengan teknis di tingkat bawahnya nanti, bagaimana misalnya nanti pas pengawasan tahapan kampanye misalnya, bagaimana teknis pengawasan pada saat pengadaan logistik misalnya, kemudian bagaimana teknisnya nanti pada saat pungut hitung. Jadi semuanya itu harus sudah direncanakan dan aturan dan regulasinya harus sudah ada sebelum dimulainya tahapan. Itu sebelum dimulainya tahapannya itu kinerja Bawaslu. Nah, selain itu juga, selain mempersiapkan yang seperti yang saya katakan tadi, Bawaslu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara luas. Misalnya tadi adanya program pendidikan pengawas partisipatif. Nah, ini adalah salah satu program untuk menghadapi saat pemilu yang akan datang. Jadi kita berharap masyarakat sudah paham apa itu pemilu, apa itu Bawaslu. Jadi keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan itu apa. Jadi diharapkan masyarakat itu sudah paham apa sih tugas dari Bawaslu, apa sih tugas dari masyarakat atau pemilih itu sendiri di dalam melakukan pengawasan agar
pemilu itu berjalan dengan baik, seperti itu. Masalahnya yang tentang pemilu selesai, apakah tugas Bawaslu itu juga selesai? Itu masih banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Mereka pasti masih bertanya-tanya apa sih setelah pemilu selesai ini tugas Bawaslu ini apakah ikutan selesai atau memang masih berlanjut lagi? Oh, baik. Bawaslu itu secara jenis dan jenjangnya harus saya jelaskan dulu. Bawaslu tingkat pusat, Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten itu sifatnya tetap. Jadi dia periodisasinya 5 tahun sekali baru ada pergantian komisionernya. Sedangkan di tingkat kecamatan, desa, dan TPS itu bersifat sementara. Jadi dia selesai tahapan, jadi tidak ada lagi tugas dia terkait dengan melakukan pengawasan. Nah, sedangkan di tingkat kabupaten, provinsi, dan Bawaslu RI ada tugas yang memang harus dilakukan dan bukan tidak berhenti pada tahapan selesai. Jadi tidak seperti yang pada tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Jadi Bawaslu tingkat kabupaten saja yang saya jelas, tingkat kabupaten selesai tahapan atau selesai pemilu atau pemilihan, tugas daripada Bawaslu itu sendiri adalah yang pertama adalah melakukan evaluasi terkait dengan seluruh proses yang telah dilewati. Misalnya dari segi regulasi, apa yang menjadi kekurangan daripada regulasi dalam menunjang kinerja Bawaslu itu sendiri. Nah, dalam melakukan evaluasi ini kita melibatkan mitra-mitra strategis Bawaslu itu secara luas. Misalnya kemarin kita melakukan evaluasi terakhir itu sekitar bulan yang lalu ya, Jadi tujuan dilakukannya evaluasi itu adalah untuk melihat secara keseluruhan daripada proses pelaksanaan pemilu itu, apa sih yang menjadi masukan input daripada semua mitra daripada Bawaslu, misalnya dari kepolisian, dari KPU, kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain-lainnya itu meminta diberikan masukan kepada Bawaslu, baik kritiknya, baik pokoknya apalah diberikan. Nah, dari hasil evaluasi itu baru akan menjadi pegangan Bawaslu untuk melakukan perbaikan ke depan. Misalnya saat ini kan akan terjadi dilakukannya revisi daripada Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan ya kan. Nah, hasil pada evaluasi itu, nah itulah menjadi poin untuk perubahan daripada undang-undang itu nanti. Jadi kita telah melakukan input dari seluruh kabupaten kota. Nah, hasil daripada evaluasi itu kita sampaikan ke provinsi, provinsi menyampaikan ke tingkat Bawaslu RI. Nah, itu evaluasi. Nah, selain daripada melakukan evaluasi, Bawaslu melakukan penguatan kelembagaan secara internal. Nah, seperti di bagian sekretariat ya kan. Karena di sekretariat ini kan sifatnya adalah permanen ya. Jadi pegawainya itu PNS, P3K. Nah, mereka ini kan sifatnya tidak tergantikan seperti yang komisioner yang periodisasinya hanya 5 tahun, itu pasti berganti ya kan. Nah, sedangkan di sekretariat ini tetap mereka lah yang menjadi ujung tombaknya, Bawaslu itu tetap berjalan. Nah, sedangkan di komisionernya itu dia hanya 5 tahun sekali berganti seperti itu. Nah, di situ penguatan kelembagaannya di tingkat sekretariat. Kemudian kita juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tadi, seperti pendidikan pengawas partisipatif yang saya jelaskan tadi. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya
misalnya salah satunya adalah kepada pemilih pemula ya, kepada pemilih pemula bahwa karena yang namanya pemilih pemula ini kan mungkin dia belum tahu secara ini ya kan apa itu terkait dengan pemilu misalnya. Ya, jadi Bawaslu pasca tahapan selesai, jadi tidak berhenti pada tahapan, tetapi terus melakukan kerja-kerja sampai dengan pemilu berikutnya. Jadi kegiatan pasca pemilu itu adalah dilakukan untuk mempersiapkan untuk perbaikan pemilu maupun pemilihan ke depannya. Jadi persiapannya tidak lagi tidak lagi dilakukan hari ribut hari berangkut, tetapi jauh sebelum dilaksanakan pemilihan atau pemilu itu harus sudah disiapkan. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kan sekarang zaman sudah semakin maju dan terkhususnya teknologi juga sudah semakin berkembang. Iya, iya. Di era digital ini, media sosial itu kan mempunyai pengaruh besar, besar sekali, terutama pada politik. Bagaimana sih Bawaslu melakukan pengawasan terhadap media atau informasi selama pemilu itu berlangsung, Pak? Baik, selama pemilu itu berlangsung, pertama-tama Bawaslu ini kan melakukan pengawasan ya, pengawasan. Nah, yang pertama, yang namanya media sosial ini kan banyak ya kan, banyak penggunanya. Tapi Bawaslu secara khusus melakukan pengawasan itu terhadap lebih diutamakan terhadap media-media yang terdaftar di KPU. Jadi media partai politik misalnya media relawan atau media kampanyenya yang jadi apa peserta pemilu ini diwajibkan untuk mendaftarkan medianya ke KPU. Nah, kita dari Bawaslu melakukan pengawasan terhadap media-media yang terdaftar itu. Diutamakan itu ya pengawasannya. Nah, strateginya karena ini kita juga melibatkan masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap media ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah di Bawaslu itu sendiri ada yang dinamakan Pokja. Pokja kalau pas tahapan itu kelompok kerja. Misalnya ada Sentra Gakumdu, kemudian adanya Pokja pengawasan media sosial. Nah, itu salah satunya itu adalah isi daripada Pokja ini adalah keterwakilan daripada unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah. Nah, kemudian Bawaslu itu sendiri. Nah, dari keanggotaan dari Pokja inilah yang menjadi salah satu poin kekuatan daripada Bawaslu itu sendiri. Karena secara teknologi saat ini Bawaslu belum mempunyai halusista ya ataupun perangkat keras untuk melakukan take down secara langsung jika terdeteksi suatu pelanggaran di media sosial ya kan, misalnya hoax seperti itu. Jadi Bawaslu ini belum mempunyai itu, sehingga Bawaslu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian seperti itu. Jadi yang mempunyai kewenangan saat ini kan kalau tidak saya hanya di kepolisian ya untuk men-take down secara langsung media sosial itu. Jadi itu cara-cara Bawaslu saat ini untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang ada saat ini. Jadi kita berharap ke depannya dengan evaluasi-evaluasi yang kita berikan masukan untuk perubahan daripada perbaikan dari undang-undang pemilu dan pemilihan nanti, jadi kewenangan-kewenangan Bawaslu itu bisa lebih diperkuat gitu. Terima kasih Pak Ya, jawabannya. Seperti yang kita ketahui, pemilu itu kan tanggung jawab kita bersama kan ya, Pak. Jadi
Bukan cuma penyelenggara juga. Gimana sih caranya Bawaslu itu melibatkan masyarakat langsung dalam pengawasan? Itu tuh kayak apakah ada cara khusus atau memang ada yang lain gitu, Pak? Iya, iya. Jadi Bawaslu saat ini selain secara kelembagaan ya kan, jadi berdasarkan evaluasi-evaluasi yang dilakukan, maka saat ini Bawaslu melakukan MOU dengan berbagai pihak. Misalnya dengan perguruan tinggi, universitas-universitas, kemudian melakukan pendidikan pengawas partisipatif seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tujuan daripada MOU ini adalah salah satunya adalah untuk memperkuat atau mempermudah Bawaslu itu sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan daripada pengawasan dan pendidikan politik itu sendiri. Karena dengan adanya misalnya kader daripada pengawas partisipatif misalnya diharapkan kader ini jika sudah lulus pendidikannya diharapkan dia dapat bermanfaat di komunitasnya sendiri, terutama di komunitasnya sendiri untuk melakukan pendidikan-pendidikan kepada komunitasnya, kemudian kepada jaringan-jaringannya sendiri. Jadi maka dengan demikian Bawaslu itu tidak sendiri bekerja, tetapi pengawasan terhadap pemilu yang berintegritas yang diharapkan banyak orang ya kan. Jadi tidak lagi tanggung jawab daripada Bawaslu itu secara sendiri, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi semua pihak harus bertanggung jawab, baik baik itu masyarakat secara pribadinya maupun secara kelompok dan komunitasnya sendiri. Jadi dia harus berperan bagaimana caranya. Seperti itu. Tadi juga Bapak juga ada menyinggung tentang politik bebas uang ya, Pak. Iya. Di mana kan biasanya tuh masyarakat pasti masih penasaran kan gimana Bawaslu itu memastikan pemilu bebas dari politik uang itu sendiri. Sedangkan pelakunya itu sendiri adalah masyarakatnya itu Iya. sendiri. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Nah, politik uang ini kan biasanya itu terjadi pas tahapannya, kalau pas Iya. mau pemilihan, pencalonan dan lain-lain ya kan. Ini terjadinya di sana biasa. Nah, yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi ini tadi adalah salah satunya adalah melakukan sosialisasi bahwa misalnya saat pemilu atau pemilihan misalnya jika terjadi suatu politik uang diharapkan tadi dari kader-kader daripada pengawas partisipatif ini sudah mampu dan tahu secara aturan maupun teknis apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau pas tahapan misalnya, terjadi politik uang misalnya, bukan terjadi ya, potensi terjadi politik uang. Jadi kader daripada pengawas partisipatif ini sudah tahu ataupun masyarakat walaupun dia tidak kader secara langsung ya, dia sudah tahu tata cara dan teknis untuk melakukan pelaporan. Jika ada potensi pelanggaran, dia sudah tahu apa sih yang harus dilakukan jika ingin melapor, misalnya identitas orangnya, bukti-buktinya harus sudah ada, misalnya terjadinya di mana misalnya. Jadi setidaknya informasi-informasi itu menjadi informasi awal untuk Bawaslu menindaklanjuti daripada laporan itu. Nah, namun saat ini kan dengan perkembangan teknologi ini kan kita sudah menjadi tantangan yang luar biasa jika terjadinya politik uang, karena kita ketahui banyak media tata cara sekarang ini. Bisa saja politik uang itu dalam bentuk pulsa misalnya,
atau bentuk dana misalnya. Jadi atau bentuk transfer misalnya. Ini yang masih menjadi keterbatasan kita untuk melakukan pengawasan itu. Jadi sehingga harapan kami secara kelembagaan ke depan itu dalam revisi daripada undang-undang pemilu dan pemilihan itu, nah poin-poin yang kemungkinan terjadi ini dapat tercover di peraturan yang akan datang. Jadi ada kekuatan Bawaslu itu sendiri untuk melakukan penindakan. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Iya. Ini merupakan pertanyaan terakhir lagi tentang evaluasi, Iya. di mana seperti yang kita ketahui kan tahun pokoknya setelah dari pengalaman pemilu sebelumnya, apa yang menjadi evaluasi penting untuk pemilu yang akan datang? Baik. Evaluasi penting untuk pemilu yang akan datang adalah yang pertama adalah terkait dengan regulasi ya. Regulasi yang menjadi kitab daripada Bawaslu itu sendiri untuk melakukan tugas dan fungsinya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan sumber daya manusia Bawaslu itu sendiri. Nah, apa yang menjadi sumber daya manusia, apa menjadi titik daripada evaluasi ya, saat ini kan sumber daya manusia Bawaslu itu di tingkat ad hoc terutama ya, di tingkat Panwascam itu panitia pemilihan kecamatan, kemudian tingkat desa dan kelurahan. Nah, itu kan terbatas itu personilnya. Sedangkan cakupan atau luasan wilayah kerja daripada masing-masing mereka ini cukup luas. Bayangkan di beberapa desa di Kabupaten Sintang ini, satu desa itu dengan luas yang cukup luas, dengan penduduk yang cukup luas tersebar secara merata di wilayah desa itu, apakah memungkinkan dengan satu orang ini untuk melakukan pengawasan misalnya? Inilah yang menjadi titik. Jadi harapannya di mana ke depan itu di tingkat desa itu bisa ditambah SDM-nya. Jadi bukan hanya satu orang tetapi mungkin ditambah beberapa orang, 3 orang atau 4 orang itu kan. Kemudian di tingkat kecamatan itu mungkin bisa ditambah dari 3 menjadi 5 orang misalnya. Kemudian di tingkat TPS itu dari 1 orang bisa menjadi 3 orang misalnya. Karena bayangkan proses daripada pengawasan di tingkat TPS itu mulai dari jam 6 sampai selesai pemungutan suara itu kan dia harus keluar itu. Harus buang air apa segala kan, harus istirahat. Jadi siapa yang menggantikan dia kalau hanya sendiri? Jadi seperti itu yang menjadi titik daripada evaluasi ke depan. Jadi terkait dengan peraturannya harus diperkuat untuk mendukung Bawaslu itu sendiri dalam melakukan pengawasan. Kemudian perangkat penunjang untuk melakukan pengawasan itu. Kemudian tadi dari segi SDM Bawaslu itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan ilmunya yang telah bisa Bapak bagikan kepada kami, terutama anak muda. Mungkin ada pesan Bapak untuk kami semua. Baik, terima kasih. Jadi Bawaslu tidak dapat melakukan atau tidak dapat bekerja sendiri. Karena pada intinya pemilu pesta demokrasi ini adalah milik kita semua. Jadi jika kita cinta dengan demokrasi, dengan proses pemilu kita, maka kita harus bersama-sama gotong royong melakukan pengawasan, memperkuat pengetahuan kita terkait dengan demokrasi itu sendiri, memperkuat pemahaman kita untuk melihat track record menjadikan pemimpin-pemimpin kita itu memang orang-orang yang berkualitas, tidak lagi menang
karena politik uang, tidak ada lagi menang karena isu SARA, isu etnis, isu suku, isu agama, tapi memang benar-benar memiliki kualitas yang dapat kita andalkan. Jadi seperti itu. Jadi pengawasan partisipasi dari seluruh elemen, seluruh masyarakat itu diharapkan untuk berpartisipasi untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Demikian. Terima kasih Bapak. Tidak terasa ya obrolan kita hari ini bareng Bawaslu Sintang banyak banget insight-nya. Semoga dari obrolan santai ini kita semua jadi makin paham pentingnya peran Bawaslu dan sadar kalau pengawasan pemilu itu tanggung jawab kita bersama. Ingat, demokrasi yang kuat dimulai dari pemilih yang cerdas dan peduli. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap semangat jadi bagian dari pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.